Shalom, selamat. Kita berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita berada di akhir tahun ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi hidup saudara dan saya. Sebelum kita mengakhiri tahun ini, 5 hari lagi mengakhiri tahun 2020. Saya percaya Tuhan bekerja tahun ini walaupun tahun penuh dan pergumulan, tantangan. Tetapi hari ini bukti nyata kalau kita ada semua karena berkat Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita memiliki hati yang bersukacita. Sering firman Tuhan saya pada kesempatan ini kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-73. Ayat 1, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, penting sekali kita memiliki hati yang bersih atau hati yang tulus di dalam menghadapi pergumulan, persoalan, tantangan hari-hari ini. Penting sekali kita memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Penting sekali kita memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Kita harus memiliki hati, dan saya berikan tema sedikit tentang hati yang bersih versus hati yang busuk, saudara. Hati yang bersih versus hati yang busuk. Firman Tuhan datang bagi saudara saya betapa pentingnya kita memiliki hati yang bersih, dan jangan sampai kita ini dikuasai oleh hati yang busuk. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini penting sekali. Mazmur pasal 73 ayat 1, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Di dalam Alkitab kita akan belajar tentang dua tokoh. Tokoh yang pertama, ciri daripada orang yang memiliki hati yang bersih, ya, dan orang yang memiliki hati yang busuk. Di dalam firman Tuhan, di dalam tokoh pertama kita bahas tentang Herodes. Nah, di sini firman Tuhan datang kepada saudara saya. Kalau kita membaca dalam Perjanjian Baru, Herodes itu adalah orang yang dipercayakan oleh kerajaan Romawi untuk menjadi pemimpin di Israel. Nah, Herodes ini adalah ciri orang yang memiliki hati yang busuk, ya, orang yang memiliki hati yang tidak benar. Nah, ketika Herodes menjadi pemimpin, ya, adalah kepercayaan orang Romawi untuk memimpin di Israel. Kita melihat Herodes ini adalah orang yang punya hati yang sangat busuk, saudara, sangat busuk. Kenapa? Ketika suatu saat dia mendengar informasi bahwa keluarganya ingin mengkudeta dia, akhirnya anaknya dia bunuh, istrinya dia bunuh, ya, dia bunuh, saudara. Orang ini begitu jahat, hatinya begitu busuk, walaupun baru mendengar isu bahwa dia akan dikudeta oleh keluarga sendiri, istrinya sendiri dia bunuh, saudara, anaknya sendiri dia bunuh. Karena dia ingin menyelamatkan, dia tidak mau kedudukannya diambil oleh keluarga, bahkan anak kandungnya sendiri. Ini ciri orang yang memiliki hati yang busuk, saudara. Nah, hati yang busuk, Herodes hatinya busuk, saudara, sangat busuk. Kita melihat dalam di sejarah dunia, di dalam peperangan dunia kedua, kita melihat seorang tokoh besar namanya Hitler. Ketika Hitler menjadi di masa remajanya, dia pernah dihina oleh orang Yahudi, ya. Sehingga ketika Hitler menjadi besar, dia ketika mempunyai kedudukan, mempunyai pengaruh. Di dalam perang dunia kedua, dia membunuh orang Yahudi 6 juta. Dan kurang lebih sekitar 1,5 juta adalah orang, ya, anak-anak kecil orang Yahudi dibunuh. Jadi 6 juta orang Yahudi dia bunuh. Cirinya karena dia memiliki hati yang benci sekali dengan orang Yahudi. Nah, ciri-ciri ini jangan sampai ada dalam hidup kita. Di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, jangan sampai hati kita ini adalah hati yang busuk. Jangan sampai hati kita seperti hati Herodes. Jangan sampai hati kita seperti hati daripada Hitler yang membunuh orang Yahudi di peperangan dunia kedua, ketika dia benci dengan orang Yahudi di sejak zaman remajanya. Hitler membunuh orang-orang Yahudi 6 juta. Di antaranya 1,5 juta adalah anak-anak orang Yahudi dibunuh semua. Kenapa? Hatinya, dia memiliki hati yang busuk seperti Herodes. Ketika Herodes mendengar berita hoax bahwa keluarganya ingin mengkudeta dia bunuh anak kandungnya, dia bunuh istrinya, saudara. Bayangkan orang yang hatinya busuk,
Ya, orang di dekat pun dia bunuh. Contoh seperti Hitler di perang dunia kedua. Hitler ketika memiliki jabatan, di masa kecil dia memiliki kepahitan antara orang Yahudi. Seketika dia memiliki jabatan, dia membunuh 6 juta orang Yahudi. Di antara 1,5 juta adalah anak-anak orang Yahudi. Kemudian ciri orang yang memiliki hati yang busuk, dia sangat luar biasa, membuat kekacauan, membuat pembunuhan yang sangat sadis, saudara. Herodes ketika hanya mendengar berita hoax tentang keluarganya ingin mengkudeta dia bunuh anak kandungnya, dia bunuh istrinya. Kenapa? Karena dia memiliki hati yang busuk, hati yang tidak baik, saudara. Beda dengan orang yang memiliki hati yang tulus. Yusuf, ketika Yusuf dia bertunangan dengan Maria, dan pada saat baru bertunangan dia mendengar berita, dan dia tahu orang gempar di mana-mana. Ternyata calon istrinya Maria sudah mengandung. Sehingga Yusuf adalah orang yang tulus hati. Yusuf dia mulai berdiam diri dan dia berpikir dalam hatinya dia ingin menceraikan Maria. Kenapa, saudara? Hukum di orang Yahudi, saudara. Hukum di orang Yahudi, orang yang hamil sebelum menikah itu dirajam dengan batu sampai mati. Sehingga ini yang dipikirkan oleh Yusuf. Yusuf adalah orang yang tulus hati. Dia berpikir dia ceraikan karena dia malu dengan keluarganya, dia malu dengan tetangganya, dia malu dengan orang Yahudi. Hukum orang Yahudi adalah keras, saudara. Dia malu, saudara. Mungkin orang bertanya kabar, Yusuf, kenapa istrimu, kamu baru bertunangan, kenapa istrimu sudah hamil? Ya kan? Saudaranya, dia jalan dimanapun dia berada, bahkan Maria pun menghadapi tantangan yang luar biasa. Sehingga Yusuf yang tulus hati, berbeda dengan hati busuk daripada Herodes, berbeda dengan hati busuk daripada Hitler. Yusuf yang tulus hati berpikir untuk meninggalkan calon istrinya itu. Tapi dia berpikir demikian. Ketika Yusuf berpikir demikian, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Yusuf, jangan engkau tinggalkan Maria, calon istrimu. Sebab anak yang ada dalam kandungan itu, anaknya akan disebut Immanuel. Sehingga kita melihat di dalam peneguhan akan firman Tuhan melalui mimpi penglihatan itu, Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya. Dan kita melihat sejarah firman Tuhan. Besok, beberapa jam lagi kita akan memperingati hari kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Ya, walaupun dalam sejarah Alkitab sebenarnya Yesus lahir bukan bulan Desember, tapi diperkirakan antara Maret atau April. Kita tidak perlu persoalkan hal itu. Esensi daripada itu bukan masalah lahirnya di tanggal berapa, di bulan berapa. Tetapi yang menjadi persoalan, apakah Yesus ada lahir dalam hidupmu? Apakah Yesus ada dalam keluargamu? Apakah Yesus ada lahir di dalam pelayananmu? Apakah Yesus lahir di dalam tengah-tengah di kotamu, di bangsamu? Apakah Yesus itu ada? Dia lahir dan dia semakin hari mengendalikan, berkuasa atas hidupmu. Jadi firman Tuhan datang kepada saudara saya pada kesempatan saat ini. Beberapa jam lagi kita akan masuk di Natal. Saya berdoa biarlah kita memiliki hati yang tulus. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur katakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Betapa pentingnya kita memiliki hati yang tulus. Betapa penting sekali kita memiliki hati yang murni. Jangan kita memiliki hati yang busuk seperti Herodes yang membunuh anak istrinya gara-gara mendengar berita hoax bahwa keluarganya ingin mengkudeta dia. Jangan kita memiliki hati yang busuk seperti Hitler. Di masa remajanya dia pernah dihina orang Yahudi, sehingga ketika dia mempunyai kedudukan di perang dunia kedua, dia bunuh orang Yahudi 6 juta orang dengan sadis. Di antara 1,5 juta adalah anak-anak orang Yahudi. Dia bunuh karena apa? Karena hati yang busuk dia pelihara dari masa remajanya. Beda sekali dengan hati yang tulus daripada Yusuf. Ketika Yusuf mendengar berita bahwa istrinya sudah mengandung walaupun baru bertunangan, dia berusaha untuk meninggalkan calon istrinya. Tapi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Malaikat Tuhan itu katakan kepada Yusuf, Yusuf, jangan engkau khawatir, jangan engkau tinggalkan Maria calon istrimu, sebab anak yang dikandung oleh Maria itu adalah atas naungan dari Roh Kudus, dan pada saat dia lahir dia disebut Immanuel, Allah menyertai. Firman Tuhan pada saat ini, kita betapa pentingnya memiliki hati yang tulus, betapa pentingnya memiliki hati yang bersih. Salah satu contoh juga hati yang busuk di Alkitab, ya, antara Kain dan Habel, saudara. Kain membunuh adiknya Habel. Kita melihat karena Kain memiliki hati yang busuk, saudara. Nah, saudara kasih, mari di dalam
menjalani kehidupan ini 5 hari untuk mengakhiri tahun 2020 ini. 2020 penuh dengan pergumulan, 2020 penuh dengan tantangan dan kesulitan, masalah ekonomi, kesehatan di alami bangsa-bangsa. Tetapi mari kita memiliki hati yang tulus dan murni. Saya percaya orang yang memiliki hati yang tulus dan murni, dia akan melihat janji-janji Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dia akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dia akan melihat janji-janji Tuhan, kemuliaan Tuhan dahsyat terjadi di dalam perjalanan hidupnya. Saya percaya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tuhan beracara dengan luar biasa dalam hidup orang yang tulus hatinya, dalam hidup orang yang hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-7 ya dan 8, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya ada 8 karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya, orang yang bersih hatinya, dia akan melihat Allah, saudara. Jadi jangan kita memiliki hati seperti Herodes, hanya mendengar berita hoax saja dia membunuh anak istri kandungnya sendiri. Jangan seperti Hitler, ketika masa remajanya dia pernah dihina orang Yahudi, ketika memiliki jabatan dia bunuh orang Yahudi 6 juta orang, saudara. Di antara 1,5 juta lah anak-anak kecil. Jangan memiliki hati yang khusus seperti Kain. Kain membunuh adiknya yaitu Habel. Mari, tapi kita memiliki hati yang tulus seperti Yusuf. Walaupun Yusuf menghadapi kesusahan penderitaan yang luar biasa, tetapi kita melihat ada rencana Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan datang bagi saudara saya pada kesempatan ini. Mari kita memiliki hati yang tulus. Kita memiliki hati yang murni. Haleluya. Dalam satu cerita, ada seorang pengusaha besar, CEO perusahaan, ketika dia sukses di masa tuanya dan suatu saat dia sudah umurnya sudah hampir 90. Dia panggil ada 5 orang staf kepercayaannya, orang-orang di sekitar ring satunya. Dia panggil mereka. Ketika 5 orang ini datang berkumpul, dia katakan kepada kelima orang ini, saya sudah tua dan saya akan pensiun. Tetapi sebelum saya pensiun, ya, saya ingin menguji kalian. Dan yang menang, yang lolos akan menjadi pemimpin CEO daripada perusahaan ini. Di hadapan saya sudah persiapkan ada 3 pot. Dan di dalam pot ini saya sudah taruh benih. Dan 5 pot ini ya saya serahkan satu orang satu. Pergi pelihara selama 3 bulan. Dan setelah itu kamu bawa dan dengan hasilnya sudah tumbuh dengan baik. Setelah itu 5 anak buah kepercayaan daripada bos ini. Mereka pergi dan selama 2 bulan 3 mereka pelihara. Setelah 3 bulan mereka kembali. Pada saat mereka kembali ternyata ya 4 orang datang dengan hasilnya sudah bagus. Sementara 1 orang datang hasilnya tidak ada, tidak bertumbuh. Istrinya ya berkatakan kepada suaminya, kenapa tidak bertumbuh? Coba kita ambil pohon yang lain, ya bibit yang lain untuk bisa bertumbuh. Tapi suaminya katakan jangan, karena bos katakan pelihara bibit yang ada di dalam pot ini. Setelah mereka kembali, bosnya bertanya kepada 4 orang ini, dari mana kamu mendapatkan hasil itu? Mereka tidak bisa bicara. Tetapi yang satu ini dia tidak, ya dia katakan kepada bosnya, saya sudah berusaha, tetapi ternyata bibit itu tidak bertumbuh. Walaupun istri saya menggoda untuk taruh dengan bibit yang lain, tapi saya tidak mau. Saya sudah berjuang bos, tidak bisa. Akhirnya bos katakan kepada orang yang bibitnya tidak tumbuh itu, dan dia katakan kamu akan menjadi pemimpin perusahaan ini. Kenapa saudara? Sebelum saya sudah kasih bibit sama kalian, bibit yang saya kasih di dalam pot itu, saya sudah taruhkan, siram dengan air, rendam dengan air panas, dan tidak mungkin dia akan bertumbuh. Dari mana 4 orang ini yang biji itu bisa bertumbuh? Mereka ini adalah orang pembohong, mereka tidak tulus, mereka memiliki hati yang tidak baik. Tapi kamu memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang jujur. Dan CEO perusahaan itu dipercayakan kepada orang, walaupun bibit itu tumbuh, memang tidak tumbuh karena sudah direndam dalam air panas, sudah mati. Kita melihat orang yang memiliki hati yang tulus, orang yang memiliki hati yang jujur. 4 orang kelihatannya berhasil, tapi mereka tidak memiliki hati yang tulus, tidak jujur. Tetapi pengusaha yang satu dipercayakan untuk memimpin perusahaan itu karena dia jujur, dia tulus.
Walaupun bibit itu tidak bertumbuh, tapi dia tidak pakai bibit yang lain. Dia bawa kembali dan dia percayakan. Saudara, di dalam kondisi hari-hari ini, memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang jujur, itu luar biasa. Yusuf adalah bukti nyata daripada memiliki hati yang tulus. Ketika dia berpikir untuk meninggalkan, tapi dia berpikir Tuhan bicara, diikuti suara Tuhan. Sehingga kita melihat firman Tuhan datang kepada saudara saya pada saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, memiliki hati yang tulus seperti Yusuf. Dan Yusuf dipercayakan menjadi Bapak angkat daripada Yesus Allah Immanuel. Shalom, selamat Natal. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Amin.